Rudal Houthi Yaman bakar sebuah kapal di Teluk Aden. Diklaim bahwa kapal itu beresiko tenggelam imbas selanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Mengutip KBRI pada 1 Oktober, hal ini merupakan konfirmasi langsung oleh juru bicara militer Yahya Sari pada Rabu 1 Oktober pagi waktu setempat. Diumumkan oleh Sari bahwa Houthi telah melancarkan operasi angkatan laut di Teluk Aden dengan rudal jelajah. Targetnya sebuah kapal Miner Fagrah merusaknya lalu membakarnya, sekaligus mengklaim bahwa kapal itu beresiko tenggelam. Menurut pernyataan, serangan itu dilakukan karena pemilik kapal melanggar larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Sari menjelaskan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung jalur Gaza, sekaligus menegaskan larangan berkelanjutan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Sekali lagi, Sari menegaskan bahwa pihaknya masih memberlakukan larangan navigasi maritim terhadap Israel sekaligus sekutu di Laut Merah, Laut Arab, Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Tentara IDF jadi target pembunuhan Brigade Al-Qassam dari jarak nol. Kerumunan tentara lainnya di kendaraan tempur militer pun juga dilempari bom vakum oleh Qassam. Mengutip KBRI pada 1 Oktober, kabar ini diumumkan oleh Brigade Qassam pada Selasa 30 September 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya, Qassam mengumumkan bahwa mereka menyerbu kelompok tentara dari jarak sangat dekat dengan tembakan. Juga sebuah tank Merkava diledakkan dengan bom komando, serta melemparkan sejumlah bom vakum ke dua kendaraan pengangkut personel IDF di lokasi yang sama. Adapun lokasinya di dalam sekolah Suster Rosario di selatan kota Gaza terjadi pada Senin 29 September 2025. Mengklaim serangannya itu telah menewaskan dan melukai sejumlah tentara Israel, mengingat adanya upaya pendaratan helikopter Israel untuk evakuasi. Sementara itu, sebagai konfirmasi media Israel melaporkan pada Senin malam bahwa insiden keamanan terjadi terhadap pasukan tentara Israel di Gaza, mencatat bahwa laporan awal mengindikasikan adanya cedera serius di antara pasukan penyerang. Namun terbaru platform berbahasa Ibrani itu menyebarkan berita tentang evakuasi tentara yang tewas dan terluka dari militer ke 3 rumah sakit besar di Israel. Imbasnya, tentara Israel mengumumkan keadaan siaga maksimum di Gaza setelah serangkaian serangan tersebut. Pesan tersirat dalam pidato eksplisit Benyamin Netanyahu di Majelis Umum PBB telah membentuk garis perang baru, di mana menyebut Irak sebagai satu di antara negara di mana faksi-faksi perlawanan akan menghadapi konsekuensi Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal ini tertulis dalam artikel sumber utama yang ditulis oleh Lea Akil pada 30 September 2025. Tertulis bahwa wilayah Asia Barat saat ini ditandai dengan meningkatnya ketidakstabilan, dengan Irak kembali terseret ke pusat turbulensi regional, terkhusus usai Netanyahu menyampaikan ancaman eksplisit di podium PBB. Lantas, konvergensi tekanan ini telah menempatkan Irak pada titik kritis, memunculkan pertanyaan, apakah Baghdad berada di ambang menjadi garda terdepan berikutnya dalam perang Israel? Ataukah telah mengukir peran yang rapuh namun berkelanjutan sebagai pemain stabilisasi di kawasan tersebut? Terkini menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengecam ancaman tersebut sebagai tidak dapat diterima, menegaskan bahwa setiap serangan terhadap warga negara Irak akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras kepada Hamas. Ancaman itu adalah setujui rencana perdamaian Gaza dalam 3 atau 4 hari atau membayar di neraka. Mengutip The Times of Israel pada 1 Oktober, ancaman itu dilontarkan Trump dalam pernyataannya pada Selasa 30 September waktu setempat. Diungkap usai merilis proposal 20 poin bersama Benyamin Netanyahu, menekankan bahwa para pemimpin Israel dan Arab telah menerima rencana tersebut dan hanya menunggu Hamas. Sehingga Trump mengatakan bahwa Hamas kini hanya memiliki waktu 3 atau 4 hari untuk merespons, menegaskan bahwa jika Hamas tidak melakukannya, maka akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan. Perlu diketahui rencana 20 poin telah diresmikan di Gedung Putih pada Senin 29 September. Isinya termasuk membebaskan seluruh sandera Israel, imbalannya 250 tahanan Palestina. Hamas menyerahkan senjata dan akan diberi amnesti. Bantuan akan mengalir ke jalur Gaza hingga akan dimulainya proses demilitarisasi, deradikalisasi, dan pembangunan kembali jalur Gaza.
Kapal Al-Damir yang berangkat dari pelabuhan Otranto, Italia mengaku akan tetap melaju ke Gaza, walaupun mendapatkan ancaman dari Angkatan Laut Italia. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal ini diumumkan oleh Armada Global Sumut pada Selasa 30 September 2025. Lebih tepatnya dikabarkan bahwa Al-Damir yang membawa dokter dan jurnalis internasional telah berangkat dari pelabuhan Otranto, Italia menuju Gaza. Meskipun ada upaya Angkatan Laut Italia untuk menghalangi misi kemanusiaan tersebut. Menurut penyelenggara armada, Kementerian Luar Negeri Italia memberitahu mereka bahwa fregat Angkatan Laut yang memantau misi tersebut akan segera mengeluarkan panggilan radio, di mana yang menawarkan kesempatan kepada para peserta untuk turun dan kembali ke pantai sebelum mencapai apa yang digambarkan oleh pihak berwenang sebagai zona kritis. Lantas pihak armada pun menolak tekanan itu dengan menyatakan bahwa mereka hadir dengan komitmen menyadari resiko dari misi mereka. Sekaligus mengecamnya dengan menyebut bahwa blokade Israel adalah ilegal dan kebisuan dunia tidak dapat lagi ditoleransi. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan serangan baru terhadap pasukan Israel di kota Gaza pada Senin 29 September 2025. Dilaporkan kelompok itu menyatakan para pejuangnya menyerbu sekelompok tentara Israel serta kendaraan militer di kawasan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Melalui pernyataan resminya, Al-Qassam menyebut mereka melepaskan tembakan dari jarak nol yang menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas dan terluka. Laporan awal menyebut sejumlah tentara mengalami luka serius akibat serangan tersebut, sementara 13 prajurit dikabarkan menjadi korban dalam penyergapan itu. Sumber-sumber Israel juga menyatakan para korban segera dievakuasi ke 3 rumah sakit besar di negara tersebut. Militer Israel kemudian mengumumkan siaga penuh di jalur Gaza menyusul rangkaian serangan yang diklaim dilakukan Al-Qassam. Selain serangan terbaru, Al-Qassam juga mengaku sebelumnya berhasil menargetkan tank Merkava Israel di kawasan Al-Sabra dan Sheikh Radwan. Serangan tersebut menjadi bagian dari operasi beruntun kelompok itu sejak pertengahan September yang menargetkan situs-situs militer Israel di Gaza dan Khan Yunis.